Di video ini, saya menemukan sebuah extension lagi yang bagus, mungkin layak untuk dipertimbangkan, kalian gunakan juga. Jadi nama extensionnya adalah checkpoints. Fungsi dari extension ini adalah kita bisa memantau perubahan yang terjadi pada file kita ya. Jadi kita bisa memanage historinya juga. Jadi ini seperti Git, kalau kalian pernah menggunakan Git ya. Jadi kita bisa memantau, jadi kita juga bisa kembali ke versi sebelumnya gitu. Jadi kita bisa menyimpan setiap perubahan, lalu kita bisa balik lagi ke perubahan-perubahan tersebut untuk memantau perubahan apa aja yang terjadi ya. Mungkin masih ada yang bingung ya, karena penjelasan saya agak membuat pusing ya. Jadi kita akan langsung aja ke contohnya ya. Nah, sebelum itu kalian bisa install di tab extension, kemudian kalian ketik aja checkpoints, install yang warnanya seperti ini ya, seperti Google Maps tapi warna biru. Ini sudah lumayan populer, sudah 122.000 kali dan sudah dipublish sejak 2018. Oke, kalau sudah kalian install, kita bisa langsung gunakan. Di sini komennya adalah add checkpoints atau shortcutnya Ctrl ALTS. Nah, ini ada settingsnya juga. Nanti kita akan terapkan beberapa settings ya, tapi kita akan gunakan yang secara defaultnya aja dulu. Nah, di sini untuk melakukan checkpoints atau melakukan sebuah commit ya, kita jalankan komen paletnya dulu ya. Kita belum gunakan shortcut, Ctrl Shift P, kemudian add checkpoint. Sorry, typo ya, banyak banget typonya. Nah, ini. Jadi kita klik aja di sini. Tuh, dia langsung ngasih default namanya di sini tanggal ya. Ini bisa kita ubah, tapi untuk pertama saya akan gunakan defaultnya dulu. Nah, jadi untuk melihat di mana lokasi kita bisa melihatnya, melihat checkpoints-nya, kalian buka lagi comment palette, Ctrl Shift P. Kalian ketik lagi di sini checkpoints. Tuh, jadi ada satu lagi perintahnya yaitu Explorer focus on checkpoints view. Kalau kalian klik, dia akan ke tab checkpoints di tab Explorer. Jadi kita bisa memantau commit atau checkpoints yang kita buat. Misalnya saya nambah lagi di sini. Misalnya nih kita fitur bla bla bla. Oke. Kita akan lakukan commit Ctrl ALTS ya. Jadi shortcutnya Ctrl ALTS. Tuh, dia langsung ngasih menanyakan namanya. Ini namanya kita akan kasih misalnya fitur bla bla bla. Kita simpan. Kemudian kita buat satu lagi di sini. Fitur ble ble ble. Kita lakukan lagi Ctrl ALTS, fitur ble ble. Nah, sekarang kita sudah punya 3 commit ya, atau 3 buah checkpoints. Saya tambah satu lagi deh, ini yang terakhir ya. Nah, kita lakukan lagi. Misalnya ini terakhir. Nah, kita sudah bisa memantau ya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kan ada 3 buah checkpoints, di mana setiap checkpoints itu memiliki keadaan yang berbeda-beda. Misalnya kalian ingin kembali ke checkpoints pertama gitu ya. Kalian ingin kode kalian kembali lagi seperti semula. Kalian tinggal klik kanan, lalu restore checkpoints. Tuh, dia akan kembali lagi. Jadi dia kembali seperti semula, hanya ada sebuah variabel. Misalnya saya kembali ke yang fitur ble-ble gitu. Kita restore. Nah, dia muncul 2 buah console log ya. Kan? Kita balik lagi ke terakhir. Tuh. Jadi console log yang terakhir muncul lagi. Kita bisa balik lagi ke pertama lagi ya. Jadi kita bisa bolak-balik seperti ini. Nah, jadi ini enak banget untuk memantau perubahannya ya. Ada juga fitur yang bagus, yaitu kita bisa compare ya. Kita bisa membandingkan antara checkpoints. Caranya,
Kalian klik kanan, kalian select dulu ya, ini select, kita pilih checkpoints ini tandanya, kita pilih dulu checkpoints ini. Nah, kalau sudah ada tandanya seperti ini, berarti kita memilih checkpoints pertama ya kan. Misalnya mau di compare dengan yang ketiga ya, atau fitur ble-ble, kita pilih div with selection, kita akan membandingkan dengan yang dipilih gitu. Jadi checkpoints yang dipilih adalah yang ini, nomor 1 ya kan, udah kita select tadi, tinggal kita div with selection aja, maka dia akan membandingkan antara checkpoints ketiga dengan checkpoints pertama. Tuh, dia langsung ngebuka sebuah file begini, dia ngasih tahu highlightnya di sini warna merah bahwa di checkpoints pertama itu nggak ada konsol log 2 ini ya kan. Nah, dia seperti itu, jadi kita bisa mengcompare dan dia langsung ngasih tahu apa aja perubahan, bukan perubahan, perbedaannya gitu. Nah, ini untuk yang select ya, jadi kalian bisa pilih dulu ya kan, select, misalnya select yang 2 nih, kalian mau compare dengan yang mana gitu, misalnya nih div with selection gitu. Atau kalian bisa compare checkpoints ini dengan keadaan terbaru ya, jadi bukan checkpoints terbaru. Jadi, misalnya perubahan terbaru apa gitu, jadi di compare dengan checkpoints ketiga. Kalau kita di sini div with current, jadi kita membandingkan antara checkpoints ketiga ini dengan kondisi file sekarang, bukan checkpoints ya, kita membandingkan dengan kondisi file sekarang. Kalau membandingkan dengan checkpoints ini, kita pilih dulu, kemudian baru kita bandingkan dengan div with selection. Nah, ini kita akan bandingkan dengan kondisi sekarang ya. Tuh, dia ngasih tahu ini konsol log terakhir nggak ada di checkpoints ketiga ya. Nah, kalau kita gunakan yang terakhir, kita bandingkan dengan with current dengan kondisi sekarang. Nah, di sini nggak ada perbedaannya karena kondisi sekarang itu sama dengan checkpoints ketiga ya. Nah, kalau saya tambah lagi di sini, sekarang, nah sekarang checkpoints ketiga itu nggak sama dengan ini kondisi file sekarang, karena ya kita nambahin satu buah konsol log ya, sementara checkpoints ketiga sampai di sini. Itu kalau kita bandingkan dengan kondisi file sekarang atau kondisi terbaru dari file, tuh dia langsung ngasih highlight di file terbaru ada konsol log sekarang, sementara di konsol bukan di konsol, di checkpoints ketiga atau yang terakhir, checkpoints terakhir ya maksudnya, sorry, itu nggak ada konsol log ya, konsol log sekarang. Nah, dia langsung ngebandingkan fiturnya, bukan fitur, ngebandingkan file terbaru ya. Nah, itu untuk yang ngebandingkan, kita bisa mengcompare. Nah, untuk fitur lainnya kita bisa kasih namanya, kita ubah ya, rename. Kita bisa rename, bisa delete ya. Kalian tinggal tekan aja delete, maka dia hilang. Tinggal yes, hilang. Checkpoints yang pertama hilang ya. Kemudian apalagi fitur apalagi yang ingin kita coba di sini ada misalnya kalian toggle ya menggunakan show active file only ya. Jadi ini kita akan coba ya, kita akan buka satu file lagi. Misalnya sini saya melakukan checkpoint, Ctrl ALTS, index, HTML misalnya gini aja ya. Nah, sekarang kita punya dua buah file di dalam checkpoints, index.js dan index.html. Kalau kita gunakan toggle show active file only, begitu saya klik, maka dia yang muncul adalah checkpoints dari file yang sedang saya buka aja. Di index.js yang nggak saya buka itu nggak muncul checkpointsnya. Kalau saya pindah, maka yang muncul adalah checkpoints dari index.js. Jadi dia nggak munculin semua filenya. Jadi dia hanya muncul file yang sedang aktif aja. Jadi kita munculin lagi semuanya. Nah, sekarang baru muncul kedua buah filenya ya. Jadi kita bisa pindah-pindah seperti ini. Nah, jadi itu untuk penggunaannya secara sederhana ya. Kalau mau hapus semuanya, kalian tinggal klik aja di sini, clear all. Maka semua commit-nya akan hilang.